Video aksi nyata. Modul 1.4 Budaya Positif. Dalam kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Di UPTD SDN 1 Labuhan Maringgai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Ria Novitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dalam kegiatan diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah, yaitu di UPTD SD Negeri 1 Labuhan Maringgai. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasul asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 1 Labuhan Maringgai, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 1 Labuhan Maringgai, dan para hadirin semua yang berbahagia. Izinkan saya di sini menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, yaitu dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini pada hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, meningkat acara selanjutnya, acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Labuhan Maringgai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada siang hari ini kita semuanya dapat hadir di ruang kelas dalam acara pengimbasan budaya positif dari calon guru penggerak. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya bila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya guru SD Negeri 1 Labuhan Maringgai, pada siang hari ini kita semuanya hadir di ruang kelas ini dalam acara yaitu pengimbasan dari calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Labuhan Maringgai, yaitu tentang
tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi calon guru penggerak ini memberikan pengimbasan kepada guru-guru SD Negeri 1 Labuhan Maringgai. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SD Negeri 1 Labuhan Maringgai, semua guru dapat mengambil pelajaran atau dapat mengambil budaya yang positif dari kegiatan-kegiatan dari calon guru penggerak. Di SD Negeri 1 Labuhan Maringgai itu ada dua calon guru penggerak, yaitu Ibu Lina yang terlebih dahulu pertama, selanjutnya Ibu Ria Novitasari yang hari ini melakukan pengimbasan. Ya, kita dukung kegiatan-kegiatan calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan acara atau pendidikan guru penggerak dua orang calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Labuhan Maringgai ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan sukses dan selesai kegiatannya. Perlu diingat bahwasannya kalau sudah jadi guru penggerak, ya guru-guru yang belum bergerak ini dari SD Negeri 1 Labuhan Maringgai masih diem aja digerakkan, karena predikatnya sudah guru penggerak, berarti guru yang paling bergerak ini. Jadi kalau kepala sekolahnya gurunya belum bergerak, diingatkan. Siap untuk diingatkan Bapak Ibu semuanya? Siap ya? Pak Solikun insya Allah nanti juga mau daftar di guru penggerak. Amin Pak Solikun ya? Gerakin kopi. Jadi ya kita dukunglah kegiatan guru penggerak ini, budaya yang positif. Kalau dulu di Labuhan Maringgai itu kan hanya ada guru penggerak beberapa orang. Jadi kalau mengadakan kegiatan yang diundang itu saja. Karena kita sudah semua rata-rata di sekolah Labuhan Maringgai itu sudah punya calon guru penggerak. Ya nanti yang isi materi berdua orang. Jadi nanti apa-apa kalau nggak tahu tentang IT, tentang masalah-masalah pembelajaran rapot, bisa tanya ke orang ini. Ini ahlinya ahli. Kepala sekolahnya nanti mesti tinggal jauh. Kepala sekolahnya nggak mau jadi guru penggerak, tapi ya mudah-mudahan ke depan calon guru penggerak ini calon penerus, calon kepala sekolah itu. Nanti kalau kepala sekolahnya syaratnya harus punya sertifikat guru penggerak, ya beliau dua orang ini di depan ini, yang sampingan dan samping kiri saya ini yang paling berat. Nanti saya tak turun saja kalau begitu. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya berpesan mudah-mudahan tetap jaga kekompakan dari SD Negeri 1 Labuhan Maringgai. Mudah-mudahan acara-acara dari guru penggerak ini pendidikannya bisa selesai tepat waktu, tidak ada halangan, dan dapat memberikan contoh yang positif bagi guru-guru yang belum melaksanakan guru penggerak. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bapak Baharul Ulum yang mewakili sambutan dari Kepala Sekolah pada hari ini. Panitia acara selanjutnya adalah diseminasi disiplin positif oleh Bu Ria Novitasari. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat Kepala UPTD SD Negeri 1 Labuhan Maringgai, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 1 Labuhan Maringgai yang alhamdulillah pada hari ini dapat hadir membersamai saya dalam penyebaran pemahaman disiplin positif di salah satu ruang kelas UPTD SD Negeri 1 Labuhan Maringgai dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Ya, coba saya mau cek semangatnya dulu ya Bapak Ibu semuanya. Walaupun ini suasananya siang, tapi tetap semangatnya harus pagi. Kalau saya katakan selamat pagi luar biasa semangat. Begitu ya Bapak Ibu? Selamat pagi, luar biasa semangat. Coba sekali lagi. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini dapat hadir membersamai saya dalam penyebaran disiplin positif. Harapannya kegiatan ini selain berimbas untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk teman-teman sekalian yang ada di sini. Ya, baik Bapak Ibu. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada juga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, itu tadi adalah konsep inti dari budaya positif. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, atau yang sering kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk dapat memahami pembelajaran sesuai minat, bakat, dan karakter peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik kita diajak belajar sesuai dengan dari mana dia berangkat. Karena peserta didik itu memiliki pengetahuan yang berbeda Bapak Ibu. Berangkat dari rumah, pengetahuannya ada yang sudah sampai level tinggi, ada yang masih di bawah. Nah, apabila kita memberikan materi pelajaran sama rata kepada seluruh peserta didik kita, siswa yang pemahamannya lebih tinggi, dia akan merasa bosan bahwasanya saya sudah tahu pelajaran ini, pasti akan kurang menarik. Pun demikian dengan anak yang pemahamannya masih di bawah, apabila sudah level tinggi mendapatkan pembelajaran, maka dia akan merasa bodoh, merasa ketinggalan, bahwasanya materinya terlalu sulit. Untuk itu, pembelajaran dengan paradigma baru, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, harapannya peserta didik mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan level pengetahuannya. Tujuannya supaya apa? Seluruh peserta didik kita terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu sekalian, sebelum lanjut, yuk sama-sama kita berdiri mengingat kembali profil pelajar Pancasila. Ya, hadirin silahkan berdiri. Ya, sambil nyanyi dulu kita ya Bu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa
Ya, Bapak Ibu, tadi itu adalah tujuan kita dalam belajar untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Fokus. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah pertama, guru itu mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak dapat mengontrol murid kita Bapak Ibu, kecuali jika murid tersebut mau untuk kita kontrol. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya bujukan, nasihat. Jika terlalu pada murid akan ketergantungan. Sebagai contoh begini Bapak Ibu. Motivasi anak dalam belajar itu berangkat dari rumah kita tidak tahu. Ya, ada yang berangkat sekolah cuma dapat pengen uang jajan. Ada yang memang pengen belajar. Ada juga karena saya kalau di sekolahan sering dikasih hadiah sama Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu, ternyata setelah saya mempelajari modul disiplin positif ini, banyak sekali hal-hal yang bahwasanya memang tidak sesuai. Karena motivasi yang muncul dari seseorang apabila bukan dari dirinya, itu tidak akan bertahan lama. Bahkan akan merusak mental anak itu sendiri. Apabila anak datang ke sekolah karena ingin dapat hadiah, ketika anak itu tidak dapat lagi hadiah di sekolah, maka dia tidak ingin lagi berangkat ke sekolah. Beda halnya apabila anak itu semangat datang ke sekolah memang untuk belajar. Jadi apapun kondisinya, motivasinya satu, yaitu belajar. Apabila kita sebagai guru memberikan reward kepada peserta didik kita terlalu berlebih, contohnya, kalau anak tertib, ibu kasih bintang, nanti yang bintangnya 10 dapat hadiah dari ibu. Suatu ketika, gurunya nggak jadi datang, nggak berangkat, atau digantikan oleh guru lain yang tidak tahu bahwasanya kalau anak tertib dikasih bintang, anak itu bisa menjadi tidak tertib lagi, ibu-ibu. Jadi motivasinya untuk tertib bukan untuk menjadi pribadi yang baik, tetapi untuk mendapatkan bintang. Bahaya Bapak Ibu, bahwasanya apabila motivasi pada anak kita itu tidak benar-benar dari dalam hatinya, tetapi karena faktor dari luar atau faktor eksternal, maka tidak akan bertahan lama. Yang selanjutnya, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Percaya nggak Bapak Ibu, kalau kita dikritik sama orang, kita terus jadi bangkit, jadi semangat. Percaya nggak? Atau kritikan itu sebenarnya malah membuat kita menjadi sebel, nggak bersemangat. Yang mana Bapak Ibu? Dua-duanya. Oke, coba kita gali lebih dalam Bapak Ibu. Kritikan, apabila kita mengkritik anak didik kita, kita mungkin berpikir bahwasannya anak kita akan menjadi lebih baik karena kritikan kita. Padahal sebenarnya justru itu membuat anak kita menjadi malas, tidak ingin melakukan hal itu, udah sebel duluan, udah jengkel duluan Bapak Ibu. Jadi coba kita ambil hatinya dulu, kita gali isi hatinya, kita ajak bicara baik-baik. Jangan langsung menjas. Misalnya ada anak didik kita berangkat terlambat, langsung kita kritik, "Hena, kamu ini berangkatnya siang-siang, nggak tertib," gitu. Perasaan pertama itu kan bukan rasa bersalah timbul, tetapi malah rasa jengkel. Beda halnya kalau kita bertemu dengan anak kita, kemudian kita ajak bicara, "Nah, kenapa toh kamu hari ini berangkatnya terlambat? Alasannya apa?" Ditanya baik-baik, pasti dia akan cerita dengan sendirinya, menyadari kesalahannya. Beda halnya kalau ketemu gurunya langsung dibentak, langsung dimarah, itu malah menimbulkan rasa sebel, rasa jengkel, kemudian rasa tidak mau berbagi pengalamannya kepada kita.
Selanjutnya ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul nggak? Enggak. Oke. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing setiap manusia, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang dewasa juga tidak berhak untuk memaksa anak didik kita melakukan apa yang kita mau tanpa tahu tujuan yang jelas. Anak-anak didik kita sebenarnya pribadi yang tidak bisa dikontrol oleh kita kecuali mereka menginginkan kita untuk dikontrol dengan kesadarannya sendiri. Ya, selanjutnya disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Ada yang mau memberikan pendapat? Disiplin patuh, boleh. Ada lagi? Tepat waktu. Oke. Ketika kita mendengar disiplin itu sebagai suatu kepatuhan, ketaatan ya Bapak Ibu. Di sini disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Namun, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Baik, disiplin memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan kelas antara siswa dan guru dengan siswa karena dengan kesepakatan kelas memberikan kesempatan siswa untuk bertanggung jawab atas kesepakatan yang ia berikan. Baik, tadi ada pertanyaan dari Bapak Marzuki terkait disiplin positif, contoh penerapannya bagaimana untuk di kelas sebelum pembelajaran atau mungkin di awal tahun pembelajaran. Baiknya kita sebagai guru memiliki keterikatan dengan membuat kesepakatan kelas. Kalau tempo dulu kita sering mendengar bahwasanya tata tertib sekolah, tata tertib kelas, sekarang bahasanya dirubah menjadi kesepakatan. Kenapa kesepakatan? Karena kalau tata tertib itu sifatnya dari satu pihak, misalnya dari sekolah atau dari gurunya. Tapi kalau kesepakatan itu dibuat dari seluruh peserta didik, kita rangkum kesepakatan yang akan dibuat karena kesepakatan yang dibuat bersama harapannya akan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama, dan sesuatu yang dibuat bersama-sama harapannya semua orang yang membuat kesepakatan itu memiliki ada rasa memiliki. Iya, jadi ada rasa memiliki. Oh, saya kemarin menulis datang tepat waktu. Itu berarti kan dirinya juga sadar bahwasanya saya akan melaksanakan kesepakatan itu dari dalam hati. Anaknya sendiri yang ditanya, kamu mau kelas yang seperti apa sih? Gitu. Kalau anak itu pengen datang tepat waktu, tumbuh dari hatinya. Dia tuliskan dalam kertas, kemudian dibuatlah kesepakatan bersama. Begitu Pak? Ya, jadi gambarannya begini. Ketika dalam satu kelas sudah membuat kesepakatan kelas, banyak ya dari anak murid kita kesepakatannya A, B, C, D, E, F, G, H. Kita kumpulkan jadi satu, kita diskusikan bersama-sama apakah disepakati atau tidak. Kalau disepakati menjadi bahwasanya kunci kita dalam melaksanakan pembelajaran. Ketika di pembelajaran itu dilaksanakan, kemudian anak melanggar kesepakatan itu, akan ditanya, bagaimana dengan kesepakatan yang kamu buat? Apa tanggung jawabnya? Apa konsekuensinya? Sebagai contoh, ada anak didik kita yang merobek buku temannya, misalnya begitu, ya. Kemudian kesepakatan apa yang ia langgar? Mengganggu orang lain, gitu ya. Tidak menghargai orang lain. Kemudian anak itu ditanya,
bahwasanya harus bertanggung jawab dengan perilaku yang ia lakukan, yaitu contohnya dengan mengganti sampul tersebut gitu. Jadi anak bukan langsung dimarahi tetapi ditanya kembali, bagaimana kesepakatan yang kamu buat kemarin? Ya, bagaimana kesepakatan yang kamu buat kemarin? Kemudian anak ditanya bagaimana konsekuensi dan pertanggungjawaban kamu terhadap hal yang sudah kamu lakukan. Begitu, Bapak, apakah sudah puas? Bapak Ibu, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi yaitu profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan mandiri. Kemudian Bio Prima Years Program atau sikap murid yang pertama yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang selanjutnya nilai kebajikan universal dalam keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, apabila kita semua dan peserta didik kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang ada di sini, luar biasa. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu, ditanya lagi, bagaimana nilai-nilai yang kamu percaya? Kamu nyaman gak kalau melakukan sesuatu itu bukan dari berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kamu? Bapak Ibu, kita sebagai manusia, sejatinya kita memiliki kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Baik, saya ulangi, kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan dasar hidup manusia, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat filosofis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan dari psikologis setiap manusia. Yang selanjutnya adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dikuasai atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya, kita sebagai manusia, kebutuhan yang kita inginkan yaitu kebebasan. Tidak dipungkiri bahwasanya kita sebagai manusia pasti menginginkan suatu kebebasan, yaitu diantaranya kebebasan atas kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup pada diri kita sendiri. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Baik anak-anak maupun kita sendiri pastinya menginginkan sesuatu yang bahagia, nggak Bapak Ibu? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu menginginkan kesenangan atau sesuatu yang membuat kita senang. Bisa dengan bermain, tertawa, dan hal yang membuat kita
motivasi perilaku manusia. Ada dua hal yang menjadikan motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Motivasi intrinsik kaitannya untuk menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sementara motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar peserta didik untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, dan hal-hal lain yang di luar dari peserta didik itu adalah nilai yang ia dapatkan dari luar. Bapak Ibu, ketika mendengar hukuman dan penghargaan itu sangat sering terjadi di sekolah kita ya Bu. Kalau anak salah itu diberi apa? Bapak Ibu, kalau ketika kita menemukan anak didik kita melakukan kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Iya, diberi hukuman. Kalau anak didik kita mendapatkan prestasi, akan dapat apa? Nggak boleh dikasih hukuman. Iya. Kalau anak berprestasi dikasih apa, Bu? Hadiah atau penghargaan. Oke. Hukuman dan penghargaan itu merupakan konsep disiplin yang gagal. Maksudnya gagal gimana? Kalau anak didik kita diberikan hukuman itu anak didik akan merasa tidak nyaman, kemudian menyakitkan, murid menjadi takut, sifatnya memaksa, kemudian kalau tahu anak itu salah, bukan dia kemudian menyampaikan kesalahan dia, tapi malah justru menyembunyikan supaya tidak dihukum. Ya, selain itu juga membuat murid menjadi rendah diri. Sementara penghargaan itu kurang efektif diterapkan karena akan memunculkan motivasi lain ketika anak didik kita melakukan sesuatu. Jadi penghargaan itu akan menimbulkan iri dengki atas siswa lain. Ya, penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu untuk kita pergunakan karena akan menimbulkan rasa iri pada siswa lain. Contohnya apabila anak didik kita satu orang bisa mengerjakan tugas dengan baik, kemudian kita kasih uang 5.000, contohnya ya Bu ya, kita kasih uang 5.000. Sementara anak yang lain yang belum bisa, iri nggak Bu? Atau mungkin dia bisa sebenarnya tapi nggak berani maju, iri nggak Bu? Iri ya, itulah penghargaan yang berlebihan akan menimbulkan rasa iri dari peserta didik lain, sehingga pemberi penghargaan kurang efektif diterapkan. Baik, tadi itu kita lihat konsep disiplin yang gagal, sekarang kita lihat konsep disiplin yang sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi adalah sesuatu yang kita perlu lakukan apabila kita melakukan kesalahan. Contohnya tadi misalnya kita merobek buku temannya. Jadi kita konsekuensinya apa? Ya harus mengganti. Ya harus mengganti apa yang sudah kita rusak, harus bertanggung jawab dengan apa yang kita laksanakan, dengan apa yang kita rusak. Namun konsekuensi ini hanya dapat dilakukan penguatan dalam jangka pendek, kemudian perlu dimonitoring secara berkelanjutan, memberikan stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang selanjutnya konsep disiplin restitusi. Konsep disiplin restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol dirinya, yaitu dirinya memegang kontrol penuh, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, ini adalah konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gassen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, itu tadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, selanjutnya berupa hukuman psikis atau fisik. Sementara konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di depan ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam itu Ya, Pak Ipun. hukuman bukan Bapak Ibu? Iya, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Itu hanya sebagai contoh Pak. Apabila ada kasus anak tidak memakai atribut lengkap, kemudian anak itu suruh hormat bendera 1 jam, itu adalah contoh posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ya, tadi contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada satu kasus bahwasanya siswa tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, memberikan hukuman kepada anak didik kita, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian apabila ada kalimat seperti ini, berapa kali Ibu atau Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu guru. Nah, itu adalah contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini masih kasus yang sama apabila sebagai guru kita mengucapkan seperti ini Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling ideal sebagai pendidik, bahwasannya bukan langsung menjudge kesalahan anak didik kita, tetapi menanyakan, kamu tahu gak sih kesalahan kamu itu apa? Kemudian bagaimana anak didik kita supaya memperbaiki kesalahannya, bukan melakukannya terus-menerus. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol kita sebagai apa ya? Teman? Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya ini ada ucapan patuhi peraturan, lari keliling halaman sekolah 2 kali. Menurut Bapak Ibu, ini posisi kontrol sebagai apa? Iya, good, penghukum. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai apa? Merasa bersalah. Manajer, good, Pak Ipun. Terima kasih. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman ya. Ayolah kamu lakukan demi Bapak Ibu ya. Itu contoh kita sebagai guru menempatkan posisi kontrol kita sebagai teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, gitu. Besok ya diterapkan. Manajer Bu, manajer ya yang diterapkan ya. Kamu tidak mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Menurut Bapak Ibu ini posisi kontrol sebagai apa? Pemantau.
Good. Terima kasih Pak Marzuki. Emang ada tulisannya? Oh iya. Yang tadi belum dibuka Ibu. Iya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi sudah sempat kita singgung tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu dibuat dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Apabila sesuatu yang disepakati bersama, harapannya dilaksanakan secara bersama-sama dan seluruh peserta didik memiliki rasa untuk bertanggung jawab dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas, yaitu bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini udah terakhir. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menyetabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dalam menstabilkan identitas, kita sampaikan kepada peserta didik kita bahwa berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita juga bisa menyampaikan, kamu berhak kok merasa begitu. Ini dalam langkah menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kita juga bisa menyampaikan bahwa kamu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat itu, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, demikian tadi sedikit pemaparan tentang disiplin positif, Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih dalam memahami tentang materi penerapan disiplin positif, kita semua sudah memiliki aplikasi PMM. Betul? Di situ ada topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, ayo kita buka lagi PMM kita untuk mempelajari lebih lanjut tentang disiplin positif. Ayo kita lihat lagi PMM kita, materi disiplin positif itu sangat baik, bagus sekali untuk kita pahami sebagai pendidik, memposisikan kita sebagai manajer dalam kelas, dalam sekolah. Jadi ayo mulai sama-sama kita pelajari lagi lebih dalam. Mungkin pemaparan saya tadi belum ngena di hati Bapak Ibu, belum sampai maksud dan tujuannya apa, belum mengerti. Bisa Bapak Ibu lihat lagi topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Diucapkan terima kasih pada Bu Rian Novitasari selaku narasumber penerapan budaya positif pada kegiatan hari ini. Jadi
Mari bersama-sama kita mengobservasi dan merefleksikan kembali pembelajaran yang sudah kita terapkan. Baik Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lalui dan mendekati acara yang terakhir adalah penutup. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi Azakia, Ibu. Azakia tahu tidak kenapa beliau hari? Tidak tahu, Bu. Azakia, tadi saat upacara, Ibu lihat Azakia tidak memakai atribut sekolah yang lengkap seperti topi dan dasi. Betul atau tidak, Bu? Benar, Bu. Kenapa hari ini Azakia tidak memakai topi dan dasi? Lupa, Bu. Lupa. Oh, jadi lupa tidak memakai atribut lengkap pada saat ke sekolah, terutama topi dan dasi itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Oke, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Di sini, Ibu Ria tidak akan menyalahkan Azakia. Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Tapi, Ibu Ria ingin membantu Azakia mencari solusi supaya Azakia tidak lupa memakai topi dan dasi, terutama saat upacara. Ibu pengen tahu, Azakia pasti punya alasan kenapa kok tidak memakai dasi dan topi. Karena tidak disiapkan karena main di rumah ibu. Kami main congklak sehingga malamnya ketiduran dan kami lupa untuk menyiapkan perlengkapan sekolah terutama topi dan dasi. Oke, Azakia masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat? Memakai pakaian sekolah. Kira-kira baik atau tidak kalau Azakia tidak memakai topi dan dasi saat upacara? Tidak, Bu. Jadi apa yang harus Azakia lakukan supaya tidak lupa memakai dasi dan topi? Menyiapkan perlengkapan sekolah karena malam hari seperti topi, dasi, buku pelajaran. Ya, jadi Azakia sudah tahu ya apa yang harus dilakukan supaya tidak terulang lagi. Sudah, Bu. Mulai kapan hal itu akan dilakukan? Mulai besok. Baiklah, jadi mulai besok dan seterusnya Azakia harus memakai seragam lengkap ya. Iya, Bu. Terima kasih Azakia. Semoga kedepannya Azakia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat. Siang Adi, apakah Adi sudah istirahat? Oke, apakah Adi tahu kenapa siang ini dipanggil acara bisa? Oke, baik. Selama ulangan tadi, Ibu lihat dan memperhatikan tadi saat mengerjakan ulangan kalian, Ibu lihat tadi tidak mengerjakan tugas sendiri, tetapi juga belajar tidak ya, Ibu lihat tadi. Tahu apa sih yang membuat Abi tidak belajar di ulangan harian hari ini? Wah, kegiatan yang mulia sekali ya, menjaga Bapak di rumah sakit. Ibu Ria bangga. Tapi ulangan dan belajar tetap menjadi tugas Abi meskipun dalam posisi menjaga Bapak di rumah sakit. Menurut Abi, apa yang seharusnya bisa dilakukan dari sebagian Betul, seharusnya Abi tetap belajar walaupun di rumah sakit karena kewajiban Abi untuk mempersiapkan ulangan harian hari ini. Menurut Abi, nilai keyakinan apa yang tidak sesuai dari yang sudah dilakukan hari ini? Betul sekali. Bagaimana caranya agar Abi bisa menjalankan nilai kejujuran dari kejadian atau hari-hari berikutnya? Saya harus membagi waktu saat belajarnya dengan mencontek, juga seharusnya menjawab pertanyaan ulangan sendiri. Betul, apa yang disampaikan Abi ini sangat tepat. Ibu Ria berharap Abi bisa lebih jujur saat mengerjakan ulangan, juga bisa tetap berbakti kepada keluarga yang sedang sakit, tapi tetap harus mengusahakan membagi waktu untuk
kewajiban yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang sekolah. Terima kasih ya adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azakia, saya kelas 6. Pada awalnya saya takut ketika dipanggil Bu Ria karena saya tidak memakai topi dan dasi. Ternyata saya diajak berdiskusi oleh Ibu Ria untuk dapat solusi supaya ketika upacara tidak lupa lagi memakai topi dan dasi. Terima kasih Bu Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.